Banyak banget ya. Ada ringkatnya banyak banget. Siang, sore, malam, atau pagi, atau maghrib. Kategorian masalah-masalah itu ulang. Berdampak pada sistem kita dan juga kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua yang melihat podcast kami dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Di sini kita akan ngobrol santai tentang bahas seperti teknologi, keamanan, dan resiko-resiko yang terjadi pada dunia IT atau dalam teknologi informasi. Dan di sini saya Wahyu Fajri sebagai host dalam podcast kali ini. Dan yang aku dengan teman-teman saya itu ada tim IT dan tim analis risiko. Di sini ada Mas Syahid bisa kalau diri dan Mas Ajur. Oke, perkenalkan saya Muhammad Sugidi dari divisi IT. Halo semuanya, perkenalkan saya Azrul Mufti Umam dari divisi analisis risiko. Nah, mungkin ada satu lagi di teman-teman kami yang bernama Azrul. Mungkin di sini yang bersangkutan sebagai korban dalam penggunaan teknologi informasi. Dan mungkin lengkap sudah di sini ada tim analis risiko, ada tim IT dan sebagai korban yaitu yang pertama tadi. Kita bisa langsung saja dalam teknologi informasi. Mungkin kita semua senang bahwasanya di era digital semua pekerjaan atau setiap aktivitas kita bisa dipermudah. Contohnya dalam e-library, dalam aplikasi perpustakaan. Di lingkungan sekolah kita bisa mencari buku dengan mudah dan meminjam buku dengan mudah dan bisa mengecek atau mengontrol buku itu tersedia atau tidak dalam perpustakaan melalui aplikasi tersebut. Tapi kita juga perlu mewaspadai bahwasanya apabila kita menggunakan aplikasi ada problem-problem yang di luar dugaan. Contohnya misalkan login gagal atau server mati dan saat dibutuhin. Ya, mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Mas Syahid selaku IT terkait itu. Untuk kejadian-kejadian tadi dari Mustaka library itu bisa aja terjadi, bukan hal yang mustahil ya, terjadi apapun, entah itu bug atau kesalahan sistem ataupun kesalahan admin. Nah, mungkin di situ bakal muncul pertanyaan-pertanyaan penting ke kita sebagai pengguna atau mungkin teman-teman semua yang melihat podcast ini selaku pengguna aplikasi teknologi informasi. Bahwasanya apakah aplikasi yang sudah digunakan itu sudah bekerja dengan baik dan dibangun dengan tes yang sudah secara detail pengujiannya ya seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga yang jadi penelitian kami, karena meskipun kita tahu sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan perpustakaan digital, tapi tentunya banyak juga dari mereka yang belum tahu cara secara terstruktur bagaimana cara mengenali dan menangani resiko yang akan ditemukan. Jadi ketika mereka ada resiko, baru mereka panik gitu. Mereka ada masalah, baru mereka panik. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus menemukan resiko yang terlebih dahulu, baru kita harus menanganinya supaya tidak ada masalah yang akan berkelanjutan seperti itu. Oke, berarti dalam yang dijelaskan oleh Mas Ajur sendiri itu bersifat reaktif, bukan pencegahan sebenarnya Mas Ajur. Benar, betul sekali. Boleh untuk Mas Ajur sendiri, saya mungkin teman-teman di sini perlu tahu terkait apa contoh gambaran-gambaran masalah-masalah atau risiko-risiko yang terjadi dalam teknologi seperti e-library tersebut. Mungkin ada contoh yang sederhananya ya, kayak kita lupa backup datanya, terus ada tiba-tiba listrik mati gitu, dari PLN sendiri, terus ada server rusak, dari data koneksi yang hilang. Nah itu bisa aja terjadi. Apalagi yang paling penting itu dari adminnya kan ada saling itu bahaya banget buat database-nya. Nah itu dia, disitulah pentingnya kita melakukan manajemen risiko. Nah, oke, di sini kita bakal membahas terkait lebih ke penelitiannya. Oke. Di sini kita membahas tentang penggunaan pendekatan ISO 31000. Mungkin di sini bisa dijelaskan terkait apa itu pendekatan ISO 31000 seperti itu Mas. Oke. Kamu di sini perlu tahu terkait apa itu ISO 31000. Baik, jadi ISO 31000 ini adalah standar internasional untuk kita dapat mengelola resiko.
Isinya itu berupa panduan untuk kita dapat mengidentifikasi risiko, ada juga analisis kemungkinan dan juga dampaknya, dan juga ada panduan untuk cara kita menanganinya. Ya, berarti dalam ISO 3100 sendiri itu bukan hanya sekedar menebak-nebak saja Mas Adil ya. Iya. Tapi tentunya ada cara-cara atau struktur sistematis dalam menangani atau menilai suatu risiko dalam suatu masalah yang terjadi seperti itu Mas Adil. Iya, betul sekali. Itu dengan adanya ISO 3100 ini, keputusan yang kita ambil itu lebih tepat gitu loh. Kita tidak bisa mengambil keputusan ini asal-asalan gitu loh. Karena ini akan bergantung sekali pada sistem yang akan kita buat. Oke. Jadi dalam penelitian yang sudah kita temukan atau mungkin dari tim analis atau tim IT sendiri, ada beberapa risiko yang muncul dalam e-library tersebut atau e-library dalam sekolah gitu. Bisa tolong menjelaskan terkait apa saja masalah-masalah atau risiko yang muncul dalam e-library tersebut. Oke, baik. Dari tim IT-nya itu kita menemukan banyak masalah atau ada resiko-resiko utama. Nah, itu biasanya yang paling menonjol tuh dalam ini adalah kebocoran data. Yang pertama, terus ada tentang jaringan yang tidak stabil dan juga dengan server control. Apalagi yang paling penting tuh dari kesalahan adminnya sendiri, apa kelalaiannya sendiri. Dan ada satu hal menarik dari apa yang sudah disebutkan Mas Sahid, itu adanya dampak tertinggi itu justru dari human error atau kesalahan dari penggunanya tersendiri gitu. Mungkin dari penemuan risiko-risiko yang terjadi atau masalah yang terjadi itu dari teman-teman analis atau tim IT sendiri, mana yang mungkin masalah tersebut itu dibilang atau dalam kategori serius ya? Kira-kira masalah apa saja gitu? Dari beberapa kategori yang sudah disebutkan Mas Sahid, ada kategori yang tergolong itu dampak tinggi. Jadi kalau kita biarkan dampak itu terus berkelanjutan tanpa kita tangani, itu sekolah bakalan bisa kehilangan datanya atau sistem bakalan berhenti total. Berarti dalam kategori masalah yang berbahaya tadi itu harus segera ditangani ya Mas? Betul Karena sekali. mungkin dengan misalkan suatu instansi atau sekolah manapun itu menyepelekan terkait pengelompokan kategori-kategori mana yang mau dibilang berbahaya atau dalam kategori rendah atau sebagainya macamnya, itu perlunya analisis terkait itu. Yes, untuk masalah mana yang perlu didahulukan terkait penyelesaiannya seperti itu saja. Benar sekali. Ya sebenarnya ini yang paling ditunggu karena kita bakal mendapatkan jawaban dari peneliti atau dari tim analis dan tim IT terkait solusi-solusi yang perlu diterapkan ya, untuk penonton di sini terkait masalah-masalah yang kita temukan seperti itu. Bisa dijelaskan untuk terkait solusi-solusi yang perlu diterapkan atau bisa membantu teman-teman penonton sebagai pengguna intinya pada saat menggunakan aplikasi e-library. Oke, mungkin saya bisa kasih beberapa rekomendasi ya. Mungkin yang pertama itu kita bisa melakukan pembatasan hak akses tentunya. Selain itu juga kita bisa melakukan atau membuat backup otomatis, dan juga ini satu hal yang penting, kita harus melakukan pelatihan rutin untuk staff IT-nya karena bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi human error tentunya. Dan juga kita bisa melakukan prosedur khusus jika ada insiden yang akan terjadi begitu. Betul. Apalagi kalau dari IT sendiri tuh belum adanya upgrade perangkat gitu. Misalnya ada crash atau apa dari sistemnya sendiri, itu mungkin bukan dari sistemnya, mungkin dari karena perangkatnya tidak kuat gitu atau bikin jadi lag server down gitu. Itu juga ada maintenance juga pastinya dari sana. Itu pasti ada habisnya bersih dulu loh asalnya. Tuh. Oke, jadi kita sebagai pengguna itu perlu mewaspadai terkait pembuatan password atau segala macamnya ya Mas. Benar Karena memang password sendiri itu sangat-sangat riskan lah dalam jebolan data atau dalam suatu aplikasi kan perlu autentikasi dengan memasukkan login, password, dan username gitu. Karena kita juga perlu menerapkan password yang sangat-sangat rumit dengan beberapa karakter dan sebagainya gitu. Jangan sampai kayak contoh kasus yang viral sebelumnya dalam suatu instansi besar itu menggunakan password yang sangat-sangat mudah, itu bisa dibilang sangat-sangat lucu sekali. Iya, benar. Yang password admin pagar 123 itu Mas. Oke, kalau semua ini diterapkan, mungkin dampak
yang bisa dirasakan atau eh, untuk pengguna-pengguna sendiri itu apa Mas? Misalkan kita sudah menerapkan semua solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tim IT atau tim anak sendiri. Ketika kita sudah menerapkan dari penanganan tadi itu solusinya, dari tim IT-nya sendiri itu kita bisa share ketika ada gangguan, ada error atau sesuatu, sistem itu udah siap dari sistemnya sendiri dan juga dari staffnya atau adminnya sudah siap. Kalau dari sisi analis resiko, dengan adanya penerapan analis resiko ini, resiko itu bisa ditekan sekali dampaknya sebelum benar-benar jadi masalah yang mengacaukan sistem sebenarnya. Oke, mungkin hari ini kita sebagai saya sebagai host atau mungkin teman-teman yang nonton itu kita dapat pelajari atau belajar bahwasanya dalam suatu aplikasi atau teknologi yang canggih sekalipun itu perlu pengelolaan resiko yang cukup baik. Dengan pendekatan seperti kami yaitu dengan membawakan pendekatan ISO 31000 kita dapat pelajari atau mendapatkan panduan khusus dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah atau ketersediaan dan keadaan di library tersebut. Benar sekali. Dengan adanya pendekatan ISO 31000 kita jadi lebih tahu mana prioritas dampak resiko apa yang harus kita tangani terlebih dahulu. Oke, jadi kita juga sebagai pengguna bisa lebih meningkatkan rasa keamanan dalam menggunakan teknologi informasi yang sudah kita gunakan gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sekiranya cukup. Terima kasih banyak pada Mas-mas yang sudah datang yaitu pada kesempatan kali ini pada podcast kelompok kami dengan bahasan analisis risiko pada e-library perpustakaan digital pada sekolah. Mungkin dari Mas Azrul atau Mas Syahid sendiri saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang nonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau sedikitnya pemahaman terkait resiko-resiko atau analisis resiko yang terjadi pada suatu aplikasi atau sumber informasi di era digital kali ini. Mungkin seperti itu. Semoga teman-teman juga mendapatkan pemahaman atau tata cara pengelolaan risiko-risiko yang terjadi pada teknologi dan teknologi yang lainnya. Bukan hanya di library saja, tetapi aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim-tim manapun seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian cukup untuk podcast kali ini. Kita undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.